Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Di sini pada pertemuan 11 kita akan membahas terkait PPh 21 perorangan dan badan. Langsung saja ya. Nah, di sini ada namanya sistem pemungutan pajak penghasilan. Jadi sistem pemungutan pajak penghasilan itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu self assessment system, kemudian official assessment system, sama withholding system. Jadi kalau self assessment system itu dia itu si sistem ini akan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, kemudian menyetor, kemudian melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Jadi contohnya itu ketika seorang pegawai freelance dia harus menghitung sendiri PPh atas penghasilan yang dia dapatkan. Kemudian dia contohnya dia mendapatkan penghasilan selama 1 tahun, kemudian dia harus melaporkan semua penghasilannya itu melalui SPT tahunan PPh orang pribadi di DJP online. Nah, tujuannya itu apa? Ketika kita melakukan self assessment system, yaitu mendorong kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak agar taat pajak tanpa perlu diawasi terus-menerus oleh fiskus atau petugas pajak. Kemudian yang kedua adalah official assessment system. Di sini official assessment system yaitu petugas pajak yang akan menghitung. Jadi bukan lagi si wajib pajak yang akan menghitung. Jadi di sini adalah petugas pajak yang akan menghitung dan menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau penerima penghasilan. Contohnya itu ketika DJP atau Dirjen Pajak, Dirjen Pajak itu akan menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP jika menemukan bahwa ada wajib pajak yang kekurangan dalam pembayaran pajak dari SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Maka si DJP itu akan mengirim SKP atas kekurangannya tersebut ke wajib pajak. Nah, contohnya itu ketika setelah dilakukan pemeriksaan nih, DJP itu akan menetapkan bahwa si pajak orang X ini harusnya bayarnya 10 juta, tapi kok si wajib pajak ini hanya membayar 7 juta. Makanya DJP ini nanti akan mengirimkan SKP sebesar 3 juta itu kepada wajib pajak atas kekurangannya. Nah, tujuannya itu apa dari official assessment system? Yaitu memberikan kontrol langsung dari pemerintah terutama bila wajib pajak itu tidak jujur dan tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Atau misalkan si wajib pajaknya itu melakukan atau mengalami kekurangan dalam pelaporan pajaknya. Kemudian yang ketiga itu ada withholding system. Jadi pihak ketiga itu diberi kewenangan untuk memotong atau memungut pajak dari pihak lain lalu menyetorkannya ke negara. Contohnya itu ketika pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dari gaji karyawan. Nah, tujuannya itu apa? Mempermudah pemungutan pajak dan menjamin bahwa pajak sudah dibayar secara rutin melalui mekanisme potong langsung. Jadi contohnya adalah PPh 21 yang dipotong dari penghasilan pekerja oleh pemberi kerja. Contohnya ya, ketika ada seorang karyawan, kemudian dia bekerja di perusahaan. Nah, perusahaan itu akan memotong pajak dari si pekerja tersebut, dari penghasilan yang diberikan oleh perusahaan. Gitu. Nah, di sini ada pemotongan versus pemungutan. Di mana pemotongan itu terjadi ketika pemberi kerja itu secara langsung memotong sebagian penghasilan penerima wajib pajak sebagai pihak yang harus disetorkan ke negara. Misalkan si pemberi kerja ini, si wajib pajak ini mempunyai gaji 6 juta. Nah, si pemberi kerja ini akan memotong PPh 21 dari gaji 6 juta yang diterima wajib pajak. Jadi misalkan kalau misalkan gajinya 6 juta, nah PPh 21-nya berapa? Nah, di sini mungkin setelah perhitungan dia ditemukan ada 75.000 sebulan. Makanya dengan adanya PPh 21 ini, maka gaji yang akan diterima si wajib pajak ini akan mengalami kekurangan. Nah, dari 6 juta dikurangi 75.000, nanti yang diterima itu sebesar 5.925. Kemudian pemungutan
Pemungutan itu terjadi ketika pihak pembeli atau pengguna jasa diwajibkan memungut pajak dari penjual atas transaksi yang dilakukan. Nah, di mana di sini penjual menjual barang senilai 6 juta kepada pembeli atau si wajib pajak. Kemudian si pembeli itu berkewajiban memungut pajak sebesar 660.000 dari transaksi tersebut. Nah, pembeli itu hanya membayar 5.340.000 ke penjual karena pajak yang 660.000 ini akan disetorkan oleh pembeli ke kas negara. Nah, contohnya itu ketika misalkan ada universitas, dia itu membeli komputer di toko A senilai 6 juta. Nah, karena si universitas ini merupakan si pemungut pajak, oleh karena itu sesuai dengan pajak penghasilan PPh 23 sebesar 11%, maka nanti 11% dikali 6 juta. Jadi 660.000 ini akan dipotong dan akan disetorkan ke kas negara. Jadi nanti totalnya penjual ini akan eh, membayar sebesar 6.600.000. Nah, di sini eh, mungkin rangkumannya sih. Jadi pemotong pajak, kemudian pemungut pajak dari aspek tersebut. Dari aspeknya ada pelakunya dari pemotongan pajak itu pemberi penghasilan, misalkan perusahaan kepada karyawan. Kalau dari pemungut pajak, pelakunya siapa ya? Pihak pembeli atau pengguna jasa. Kemudian aspek dari waktu terjadi. Si pemotong pajak, ini waktu terjadinya itu ada saat penghasilan dibayarkan. Sedangkan pemungutan pajak itu saat transaksi pembelian barang atau jasa terjadi. Kemudian contoh PPh 21, pemotongan pajak itu dia kalau pemotongan pajak itu masuk ke PPh 21 terkait sama gaji karyawan. Kemudian kalau pemungutan pajak dia masuk ke PPh 22 atau PPh 23. Kalau PPh 22 itu terkait pembelian barang, kalau PPh 23 itu terkait dengan jasa. Kemudian tujuannya apa? Kalau pemotongan pajak itu tujuannya adalah mengurangi pajak dari penghasilan pertama. Kalau pemungutan pajak itu tujuannya adalah menjamin pajak disetor oleh pihak pembayar. Nah, pemotong PPh 21. Nah, sesuai dengan pasal 21 ayat 1, si pemotong PPh itu adalah yang pertama adalah pemberi kerja. Kemudian ada bendahara pemerintah, kemudian ada dana pensiun atau badan lain, kemudian ada badan, kemudian ada penyelenggara kegiatan. Kemudian ada bukan pemotong PPh 21. Nah, di sini ada bukan pemotong PPh 21, di mana sesuai pasal 21 ayat 2 dan PMK 252 tahun 2008, di sini ada beberapa yang bukan termasuk pemotong PPh 21. Yang pertama itu terkait sama kantor perwakilan negara asing. Di mana dia itu tidak berkewajiban memotong PPh 21 karena hubungannya antar negara diatur oleh asas timbal balik atau reciprocity principle. Jadi contohnya itu ketika Indonesia tidak mengenakan pajak pada kedutaan asing karena negara lain juga tidak mengenakan pajak pada kedutaan Indonesia di sana. Kemudian yang kedua itu organisasi internasional. Organisasi internasional itu beberapa organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah Indonesia tidak wajib memotong PPh 21 karena mereka memiliki status bebas pajak atau tax exemption berdasarkan perjanjian internasional. Nah, contohnya itu ketika ada pegawai yang bekerja di United Nations atau PBB, WHO atau IMF di Indonesia, itu tidak diperkenankan pemotongan PPh 21 oleh lembaga tempat mereka bekerja atau imunitas pajak. Kemudian adalah pemberi kerja atau pemberi kerja orang pribadi, di mana orang pribadi yang mempekerjakan seseorang untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan pribadi itu tidak wajib memotong PPh 21. Nah, si wajib potong pajak itu ketika gajinya itu berkaitan sama kegiatan usaha. Tapi kalau misalkan dia berkaitan dengan kerja pribadi atau bukan berkaitan sama usaha, maka dia itu tidak wajib potong pajak. Nah, ini
penerima penghasilan. Jadi penerima penghasilan itu ada jenis-jenis yang macam-macamnya. Yang pertama itu ada pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap, kemudian ada bukan pegawai, peserta kegiatan, pensiunan atau ahli waris, kemudian mantan pegawai ataupun badan. Nah, di sini penghasilan PPh 21 pegawai tetap. Jadi penghasilan teratur maupun tidak teratur nanti biasanya gajinya. Kemudian kalau pegawai tidak tetap, itu biasanya berupa upah harian, kemudian upah mingguan, upah satuan, upah borongan, kemudian upah yang dibayarkan secara bulanan. Kemudian bukan pegawai. Kalau bukan pegawai itu biasanya dia berupa honorarium, komisi, kemudian fee, imbalan sejenis terkait pekerjaan atau jasa maupun kegiatan lain. Nah, kalau pensiunan atau mantan pegawai itu biasanya berupa uang pensiun teratur, kemudian uang pensiun sekaligus, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan lainnya. Kemudian di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Biasanya besarannya dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu ditentukan berdasarkan kondisi awal tahun kalender, kecuali bagi pegawai yang baru datang atau menetap di Indonesia. Jadi bukan awal tahun tetapi awal bulan. Berdasarkan PTKP, di sini ada pasal 7 UU HPP, harmonisasi perpajakan, dia wajib pajak orang pribadi itu biasanya akan di PTKP-nya itu sebesar 54 juta. Kemudian kalau misalkan dia wajib pajak dan berstatus kawin, biasanya dia ada penambahan sebesar 4 juta 500. Jadi nanti jumlahnya adalah 58 juta 500. Kemudian apabila dia wajib pajak, kemudian istri yang penghasilannya digabung suami, nanti ada penambahan sebesar 4 juta 500. Kemudian kalau misalkan ada tanggungan, itu nanti ada penambahan juga maksimal ya, maksimal tanggungan misalkan anaknya 3 atau mungkin ada tanggungan lain, itu maksimal 3 itu sebesar ada tambahan sebesar 4 juta 500. Nah, ini penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di mana di sesuai dengan gambar ini nanti saudara ipar atau saudara kandung itu tidak dapat menjadi tanggungan dalam menghitung PKP. Kalau selain itu mungkin posisinya kita di sini satu ke atas ke kanan itu berarti ada ayah ibu mertua itu mungkin nanti bisa jadi tanggungan. Kemudian ayah ibu kandung bisa jadi tanggungan. Kemudian termasuk anak angkat, kemudian keluarga semenda sama keluarga saudara. Tapi kalau misalkan saudara ipar dan saudara kandung itu tidak tidak menjadi tanggungan dalam menghitung PTKP. Kemudian di sini ada PTKP kena pajak. Nah, kalau misalkan dia statusnya belum kawin, kemudian tidak ada tanggungan, biasanya PTKP-nya adalah 54 juta. Kemudian belum kawin, belum nikah, kemudian punya tanggungan satu, itu sebesar 58 juta 500 ribu. Kemudian kalau belum kawin, kemudian tanggungannya 2, itu sebesar 63 juta. Kemudian belum kawin anak 3, belum kawin tanggungan 3 itu sebesar 67 juta 500 dan sebagainya. Nanti sampai sudah kawin istri 1 tanggungan 3, mungkin itu PTKP-nya akan lebih besar. Itu sebesar 126 juta. Nah, di sini perhitungan PPh 21 pegawai tetap dan pensiun. Jadi apabila nanti penerimanya adalah pegawai tetap, kemudian jenis penghasilannya adalah penghasilan teratur dan tidak teratur, maka di sini nanti akan kena tarif pasal 17 ayat 1, di mana nanti di PP-nya atau dasar pengenaan pajaknya itu sebesar penghasilan kena pajak atau PKP itu sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, ini mungkin bisa digunakan sebagai acuan di mana kalau misalkan nanti kita punya penghasilan bruto sebulan, kemudian nanti dikurangi sama pengurang penghasilan bruto kalau misalkan ada beban-beban lain. Kemudian nanti dari hasil pengurangan ini akan dihasilkan namanya penghasilan neto sebulan. Kemudian kalau misalkan ingin mengetahui penghasilan neto setahun, makanya nanti bisa dikalikan 12. Kemudian nanti ada namanya setelah kita eh,
menghasilkan penghasilan neto setahun, itu namanya ada pengurang, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Nanti didasarkan pada PPT sebelumnya tadi, nanti setelah pengurang ini akan ditemukan ada penghasilan kena pajak setahun orang pribadi. Nah, ini perhitungan pajak PPh 21 pegawai tetap dan pensiun. Jadi kalau misalkan penghasilan brutonya berubah gaji pokok, tunjangan, nanti pengurangnya biasanya bisa jadi biaya jabatan dan sebagainya. Jadi biaya jabatan itu nanti ada maksimalnya. Maksimalnya itu adalah 6 juta per tahun. Kemudian kalau penghasilan bruto itu berupa bonus tunjangan hari raya, upah lembur, nanti ada pengurangnya, yaitu biaya pensiun sebesar 5%. Maksimal adalah 2.400.000 per tahun. Kemudian ada uang iuran atau premi pegawai yang dibayarkan perusahaan. Kemudian ada pengurang penghasilan bruto, itu ada iuran atau premi yang dibayarkan karyawan. Nah, ini penghitungan PPh 21 pegawai tidak tetap. Jadi pegawai tidak tetap nanti jenis penghasilannya adalah upah harian, mingguan, satuan, borongan. Nanti kena tarif sama seperti pegawai tetap jadi pasal 17 ayat 1. Nah, untuk DPP-nya adalah PKP itu dihasilkan dari penghasilan bruto dikurangi PTKP. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi. Ini kalau misalkan bukan pegawai, kemudian misal jenis penghasilannya penghasilan sehubungan dengan jasa, kemudian jenis penghasilan berkesinambungan, kemudian dia punya NPWP, kemudian apabila tidak berkesinambungan, dia nanti DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya sesuai dengan rangkuman berikut. Semua sama, tarif pengenaannya adalah pasal 17. Karena berdasarkan pada penghasilan. Kemudian kalau misalkan di sini kegiatan usaha, jenis penghasilannya adalah laba usaha. Nah, nanti tarif pertama adalah terkait sama pasal 17, kemudian ada PPh final. Nah, di sini perhitungan PPh 21 bukan pegawai. Jadi penghasilan dari usaha nanti ada berapa sekian. Kemudian ada pengurangnya, itu pengurangnya itu ada penghasilan bukan objek pajak, kemudian biaya yang dapat dikurangkan, kemudian pengecualian biaya yang tidak dapat dikurangkan, kemudian penghasilan neto akan diperoleh penghasilan neto. Setelah ada hasil dari penghasilan neto, nanti ada pengurang lagi kompensasi kerugian. Setelah itu, setelah pengurang akan dihasilkan bahwa penghasilan neto setelah kompensasi kerugian. Setelah itu ada pengurang lagi yaitu PTKP. Setelah sudah dikurangi oleh PTKP, nanti akan temukan hasil ada penghasilan kena pajak. Ketemunya sekian. Tuh. Nah, di sini ada perhitungan PPh 21 badan. Jadi dalam perhitungan PPh 21 PPh 21 badan itu ada 3 perhitungan. Jadi ketika penghasilan kotornya itu kurang dari sama dengan 4.800 juta, kemudian yang kedua itu di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Kemudian kalau di atas 50 miliar nanti tarifnya tersendiri juga. Kalau di bawah 4,8 miliar nanti tarif pajaknya 0,5%. Kalau misalkan di antara 4,8 sampai 50 miliar nanti tarif pajaknya itu 22%, tapi dengan fasilitas pengurangan 50% dari bagian sampai dengan 4,8 miliar. Kalau di atas 50 miliar nanti tarif pajaknya adalah 22%. Kemudian perhitungan PPh 21 badan. Di sini dalam menghitung itu ada mungkin ada acuannya ya. Bisa digunakan sebagai acuan di mana nanti misalkan kita menghasilkan penghasilan dari usaha. Sekian. Kemudian penghasilan bukan objek pajaknya sebagai pengurang. Nanti penghasilan dari usaha dikurangi sama penghasilan bukan objek pajak, kemudian biaya yang dapat dikurangkan, kemudian ada pengecualian biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nanti kalian akan mendapatkan penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto itu nanti misalkan ada kompensasi kerugian, makanya nanti harus dikurangkan dulu. Kalau misalkan tidak ada, berarti ya dari penghasilan neto ini akan sifatnya adalah sama. Jadi penghasilan kena pajak ini nilainya sama kalau misalkan
tidak ada kompensasi kerugian. Kalau misalkan ada kompensasi kerugian, masa penghasilan netonya ini harus dikurangi kompensasi kerugian dulu, baru nanti diketemukan penghasilan kena pajak. Nah, ini contoh perhitungan dari PPh 21 padat. Nah, perhitungan PPh 21 non NPWP. Kalau misalkan si wajib pajak tidak punya NPWP, maka besaran tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak itu lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor wajib pajak. Jadi nanti ada penambahan atau lebih tinggi 20% kalau misalkan si wajib pajak ini tidak punya NPWP. Mungkin sekian dari saya terkait PPh 21 orang pribadi maupun badan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.